Dan Bapak Luhut ini menjadi trending topik di Twitter untuk hari ini ya, dengan 9.121 tweet. Namun dengan ditangkapnya si Edi Prabowo ini oleh KPK, bagaimana respon dari Pak Prabowo? Apakah kemudian dengan kejadian ini beliau, Pak Prabowo, akan mengundurkan diri? Saya akan tunjukkan bahwa Pak Jokowi, saya tidak mau memalukan Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga, tidak salah milih saya. Sama halnya Pak Prabowo, tidak salah milih saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Ya, Edi Prabowo, anak kesayangannya Bapak Prabowo Subianto, kena ciduk akhirnya. Mari kita simak videonya ya. Dan video-video tadi itu sekarang beredar dengan sangat cepat di media sosial, dan kemudian para netizen mengingatkan Edi Prabowo betapa dia sudah membuat kecewa Jokowi maupun juga Prabowo. Edi Prabowo menjadi menteri pertama dalam kabinet Jokowi Ma'ruf yang ditangkap oleh KPK. Ini menjadi tangkapan terbesar bagi KPK setelah sekian lama mati suri. Tangkapan terbesar bukan hanya dari posisi Edi Prabowo sebagai seorang menteri, tetapi juga implikasinya secara politis sangat besar. Bagaimanapun juga, Edi adalah menteri dari Gerindra, dan dia menjadi salah satu tangan kanan Prabowo, seorang menteri yang punya portofolio penting sebagai Menteri Pertahanan, dan juga Gerindra, sebagaimana kita ketahui, merupakan partai kedua terbesar dalam kabinet Jokowi. Jadi Gerindra suaranya di DPR hanya berada di bawah PDIP yang menjadi partai utama pengusung Jokowi. Karena itulah penangkapan dari Edi Prabowo ini menjadi sangat penting dan strategis bagaimana kelangsungan kabinet Jokowi Ma'ruf, dan dalam hal ini hubungannya antara koalisi Prabowo dengan Jokowi. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain: pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, 4, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5, YD selaku ajudan Menteri KKP, 6, YN selaku protokoler KKP. Edi Prabowo ditangkap Rabu malam di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ada 17 orang yang ditangkap bersama Edi, termasuk istrinya Iis Roshita, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KPK melakukan operasi secara serentak di beberapa tempat di Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Ada 17 orang yang ditangkap oleh KPK, tetapi hanya 7 orang sementara ini yang ditetapkan menjadi tersangka. Menyaksikan penangkapan Edi Prabowo, kita seperti menonton sebuah drama tragedi. Seorang anak muda yang memulai karir dari bawah dan kemudian mencapai puncak karirnya menjadi seorang anggota kabinet, dan yang terlebih penting lagi, dia menjadi tangan kanan salah satu orang terkuat di Indonesia, Prabowo Subianto. Sebagaimana dikatakan oleh Prabowo Subianto, dia merawat, mendidik, dan kemudian mendampingi Edi Prabowo sampai kemudian karir puncak ini memang luar biasa. Prabowo menyatakan bahwa Edi itu sebelumnya adalah sopirnya, tukang pijitnya, kemudian tukang setrika
pakaiannya, bahkan tukang mengurus rumah tangga Prabowo. Jadi ini betul-betul asisten pribadi Prabowo. Edi Prabowo sendiri juga tidak pernah mengingkari fakta itu. Dia berkali-kali dalam berbagai kesempatan mengakui soal itu, termasuk juga dalam wawancara dengan Detik tadi dia mengakui bahwa dia memang pernah menjadi sopir dan tukang pijat dari Prabowo. Edi Prabowo drop out dari Akademi Militer karena adanya sebuah pelanggaran, dan kemudian dia ditampung dan dirawat, dididik oleh Prabowo. Prabowo kelihatannya sangat bangga sekali dengan keberhasilan Edi Prabowo. Itu tercermin misalnya bagaimana dia selalu memberikan semacam wejangan kepada para anak-anak muda yang banyak nyantre atau ikut bersama dengan Prabowo, bahwa Edi Prabowo merupakan salah satu figur yang layak dicontoh. Mengapa? Karena Edi Prabowo adalah figur yang loyal pada Prabowo. Bahkan sampai kemudian ketika sampai di puncak menjadi seorang menteri, dia pun masih tetap loyal terhadap Prabowo. Kebanggaan Prabowo itu setidaknya tercermin dari pengakuan salah satu staf pribadi Prabowo yang mengunggahnya di akun media sosialnya. Berapa? Cat. Bang Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru kemarin dilantik. Saya bersama Saudara Edi Prabowo, kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau, dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra. Apabila diminta, kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Ya, itulah tadi video dari Pak Edi Prabowo dan Prabowo. Ya, Edi Prabowo ini dulunya asisten Pak Prabowo Subianto, dan beliau Prabowo Subianto sangat membanggakan si Edi Prabowo ini. Dalam beberapa kesempatan berulang-ulang kali Prabowo Subianto mengatakan bahwa Edi Prabowo ini adalah seorang asisten yang sangat patuh kepada pemimpin dan punya loyalitas yang sangat tinggi kepada pimpinannya. Namun dengan ditangkapnya si Edi Prabowo ini oleh KPK, bagaimana respon dari Pak Prabowo? Apakah kemudian dengan kejadian ini beliau, Pak Prabowo, akan mengundurkan diri? Nanti kita lihat saja apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Di lain sisi, ada hal yang menarik di sini. Bagaimana tidak? Dari penangkapan si Edi Prabowo ini oleh KPK, kemudian Istana menunjuk Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai pengganti sementara dari Edi Prabowo. Informasi penunjukan Luhut ini saya kutip dari kumparan.com. Informasi soal penunjukan Luhut untuk menggantikan sementara posisi Edi Prabowo disampaikan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Antam November. Menurutnya, surat penunjukan tersebut sudah dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, tulis Antam dalam surat edaran nomor B835/2020 yang salinannya didapatkan Kumparan Rabu 25 November 2020. Selama ini pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP memang berada di bawah Koordinator Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut. Sebelumnya, juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi menyatakan keprihatinan atas kasus penangkapan ini.
sambil meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ya, lagi-lagi Luhut Binsar Panjaitan. Selamat buat Pak Luhut. Menteri segala bidang. Oke lah, mungkin beliau punya kompetensi multi talenta gitu. Nah, dari video yang diunggah oleh salah satu channel YouTube mengenai penunjukan Luhut ini, komentar-komentar netizen sangat beragam sekali, banyak sekali komentar-komentar netizen. Dan Bapak Luhut ini menjadi trending topik di Twitter untuk hari ini ya, dengan 9.121 tweet untuk sementara ini. Dengan dengan berbagai tweet dari netizen yang tentunya sangat beragam, ada yang lucu, ada yang kritis, ada yang bergurau, ada yang mendukung, banyak bermacam ragam. Tapi di sini rata-rata ini pada melucu kayaknya. Dan para netizen ini kemudian banyak yang mengeluarkan statement bahwa si Lord Luhut ini adalah menteri segala urusan. Ya, memang sekali lagi beliau multi talenta dalam urusan ini. Jadi, apa yang saya ambil dari penangkapan Edi Prabowo ini dan berbagai polemik yang mengikutinya, seperti kata Hersu Beno Arif, bahwa KPK kembali melakukan penangkapan besarnya setelah sekian lama mati suri. Menurut saya ini bagus. Ini bagus bahwa Indonesia harus kembali fokus pada jalurnya, ngurusin ekonomi, ngurusin kemaslahatan rakyat. Jangan melulu tentang Habib Rizik. Kenapa yang diurus selalu Habib Rizik? Padahal Habib Rizik ya cuma rakyat biasa. Kalau memang dia karena ulama dan banyak pengikutnya itu lain hal. Tapi sekali lagi di masyarakat, di luar pemerintahan. Jadi jangan terlalu diurusin lah. Masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus diurusin oleh negara. Misalkan ekonomi, COVID-19 yang belum reda ini. Habib Rizik saya rasa masih di role-nya. Dan Habib Rizik saya rasa sampai saat ini belum merugikan negara. Belum ada kasusnya Habib Rizik korupsi, karena memang dia di luar pemerintahan. Pemerintah sibuk ngurusin Habib Rizik segala macam. Baru ketangkap satu lagi koruptor nih. Nah kan? Ini yang benar-benar merugikan bangsa dan negara. Entah apa di belakangnya saya tidak tahu. Intrik-intrik politik apa di balik penangkapan Edi Prabowo ini saya tidak tahu. Yang jelas dia ditangkap sebagai tersangka kasus korupsi. Itu saja sih. Perkara dia digantikan sama Luhut nanti bla 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 ada ini sengaja gini, saya tidak peduli. Yang jelas negara ngurusin urusan ekonomi, urusan masyarakat. Tidak perlu terlalu fokus ke Habib Rizik. Karena Habib Rizik hanyalah masyarakat biasa di luar pemerintahan yang menggunakan hak demokrasinya sebagai masyarakat yang kritis kepada pemerintahan. Ya bagus toh, bagus lah. Kalau ada pihak pengkritik, artinya pemerintah ada yang bantu mengawasin, ada yang bantu mengingatkan. Saya harapannya sih Bu Susi kembali diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi ya itu sekali lagi hak prerogatif dari Presiden. Kalau dia nunjuknya Luhut Binsar Panjaitan ya sudah, kita mau gimana lagi. Dan mungkin kita tinggal lihat bagaimana reaksi dari Gerindra. Seperti kata Bung Rocky Gerung, mungkin akan balas dendam atau gimana, saya juga kurang paham. Entah ini ada unsur politisnya atau tidak, saya juga nggak tahu. Yang jelas kaget saja tiba-tiba terjadi penangkapan terhadap Edi Prabowo ini. Seperti inilah wajah Indonesia kita, di mana ulama dikejar-kejar, Habib Rizik dikejar-kejar, namun koruptor masih bebas berkeliaran di luar sana. Sekian video dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next video.